Perang antara Amerika Serikat melawan Iran memang belum tentu akan terjadi. Sejauh ini, kedua pihak masih dalam posisi wait and see. Meski begitu, ada kekhawatiran perang ini bisa makan waktu hingga 2 bulan lebih, seperti yang disampaikan oleh Panglima Militer Israel. Sebabnya Iran telah bersumpah akan membalas secara habis-habisan jika diserang oleh Washington. Jika benar demikian, maka perang berpotensi meluas dalam skala regional, menyeret para sekutu AS di kawasan Teluk. Presiden Donald Trump kini berada di persimpangan antara memberikan pukulan hebat ke Teheran sekaligus melindungi sekutunya. Simak pembahasan lengkapnya dalam video berikut. Estimasi durasi perang antara Iran versus AS menjadi perhatian serius bagi pihak yang berkonflik, bahkan termasuk Israel. Jika serangan benar-benar terjadi, durasinya diprediksi akan jauh lebih lama dibandingkan operasi Midnight Hammer pada Juni 2025 yang hanya berlangsung selama 1 malam. Mengutip Anadolu Agency, Panglima Militer Israel Eyal Zamir memperkirakan AS akan melancarkan serangan militer dalam waktu 2 minggu hingga 2 bulan. Ia menambahkan serangan Amerika ke Teheran diperkirakan tidak akan terjadi dalam beberapa hari mendatang. Tel Aviv juga khawatir Trump dapat mencapai kesepakatan dengan Iran mengenai program nuklirnya tanpa menyertakan soal rudal balistik. El Zamir telah mengadakan serangan pembicaraan selama akhir pekan dengan para pejabat Amerika soal kemungkinan serangan terhadap Iran. Pekan lalu, Kepala Angkatan Darat Israel bertemu dengan Kepala Komando Pusat AS Laksamana Brad Cooper sebagai bagian dari upaya koordinasi. Selain soal durasi serangan, para ahli juga mulai menghitung potensi beban finansial yang harus ditanggung. Media keuangan Israel The Kalkalis melaporkan biaya perang terhadap Iran diperkirakan bisa mencapai 10 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 167 triliun rupiah. Ram Aminatz, mantan penasihat ekonomi Kepala Staf Israel menjelaskan, skenario yang relatif paling murah adalah jika Israel tidak melancarkan serangan sama sekali dan membiarkan Amerika Serikat yang maju di depan. Masalahnya, Israel tetap perlu uang untuk pertahanan udara jika diserang balik Iran dan biayanya mencapai miliaran shekel. Angka-angka ini baru mencakup biaya operasional militer murni dan belum menghitung kerugian pada sektor sipil dan infrastruktur nasional. Iran merespon peningkatan aset militer Amerika Serikat dengan nada yang jauh lebih agresif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mengutip laporan BBC, respon Teheran kali ini bisa sangat berbeda dari pola yang mereka tunjukkan pada Juni 2025 atau Januari 2020. Jika sebelumnya Iran memberikan peringatan dini untuk minimalkan jumlah korban, situasi saat ini yang diwarnai gejolak domestik membuat rezim merasa terancam secara eksistensial. Posisi Iran terjepit ini berpotensi memicu keputusan yang jauh lebih nekat dan cepat untuk memberikan efek jera. Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, memperingatkan serangan terhadap negaranya akan mengakibatkan perang regional. Khamenei turut menuduh Amerika Serikat ingin menguasai sumber daya minyak dan gas Iran. Ia juga menyebut protes yang melanda negaranya baru-baru ini mirip dengan kudeta karena sejumlah besar kantor pemerintah, bank, dan masjid diserbu. Lebih lanjut, Wakil Komandan Korps Garda Revolusi Iran atau ARGC Ahmad Fahidi mengklaim angkatan bersenjata Iran dalam posisi siap siaga di tingkat tertinggi, bahkan lebih siap dibandingkan perang 12 hari tahun lalu. Menurut Fahidi, semua pergerakan musuh sepenuhnya berada di bawah kendali Iran. Salah satu senjata andalan Iran dalam konflik kali ini adalah besarnya jumlah rudal balistik mereka yang dilaporkan hampir mendekati jumlah sebelum perang 12 hari. Analis militer Tal Inbar memperingatkan kemampuan rudal Iran tidak boleh diremehkan hanya berdasarkan angka produksi di atas kertas. Meskipun sistem pertahanan Israel dan AS sangat canggih, volume serangan yang masif tetap menjadi tantangan yang mengerikan bagi keselamatan wilayah dalam negeri.
Menurutnya, Iran telah mengisi kembali persenjataan rudal balistiknya dan mungkin akan menggunakan senjata yang belum pernah mereka keluarkan sebelumnya, termasuk rudal hipersonik untuk menembus perisai pertahanan udara lawan yang mulai menipis. Lalu dengan ancaman Iran yang siap perang habis-habisan, Amerika kini punya tugas ekstra. Tak hanya melindungi aset militernya sendiri, Washington harus menjaga keselamatan wilayah Israel, sekaligus menjamin keamanan negara-negara sekutu di Teluk yang infrastruktur energinya berada dalam jangkauan langsung Teheran. Tentara AS sebenarnya sudah memiliki sistem pertahanan udara yang tersebar di seluruh Timur Tengah, termasuk kapal perusak. Meski begitu, Pentagon juga terpaksa mengerahkan baterai THAAD dan Sishanut Patriot tambahan ke pangkalan-pangkalan di seluruh Timur Tengah. Sistem THAAD dapat mencegah rudal balistik di atas atmosfer bumi, sementara sistem Patriot berfungsi untuk melindungi dari ancaman di ketinggian yang lebih rendah dan jarak yang lebih pendek. Hal itu tentu menguras biaya perang lantaran biaya peluru THAAD miliaran dolar Amerika. Sementara dari sisi tekanan diplomasi, Trump justru melempar isu Iran berniat untuk bernegosiasi secara serius dengan Amerika. Meski Iran telah menyatakan secara terbuka tidak ingin bernegosiasi dengan AS selama berada di bawah ancaman tindakan militer. Di balik itu ada sedikit kemungkinan Teheran akan buka pintu diplomasi, mengingat kondisi dalam negeri yang parah akibat sanksi. Konfrontasi antara Amerika Serikat dan Iran diprediksi tak akan selesai dalam waktu semalam, layaknya operasi Midnight Hammer pada 2025 lalu. Tak cuma soal waktunya lebih lama, dampaknya hampir dipastikan akan melampaui batas geografis kedua negara. Iran yang kini merasa terpojok oleh protes dalam negeri dan ancaman luar negeri, kemungkinan besar akan menggunakan seluruh kartu asimetrisnya untuk menciptakan kekacauan regional. Amerika Serikat menghadapi dilema strategis antara keinginan untuk memberikan hukuman militer yang cepat dan resiko terjebak dalam perang besar yang menguras energi dan ekonomi. Keberhasilan sistem pertahanan udara memang menjadi kunci, tapi keterbatasan pasokan pencegat rudal menjadi titik lemah yang nyata. Sebagaimana diperingatkan oleh para ahli keamanan, biaya kesalahan keseimbangan dalam konflik ini akan dibayar mahal oleh jutaan warga sipil di seluruh Timur Tengah. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.